suka ada permen kan ya. Saya sapu ada permen 2 biji, enggak. Nah pas saya lihat lari dengan sendiri aja itu permen. 5, 6, Baru kalau mau mendekat, boleh mendekat. 7, 8, Boleh mendekat, 9, boleh lagi. 10. Ada sih beberapa yang ngerasa kayak tiba-tiba dingin, atau ada yang dengar suaraku manggil dari belakang. Tapi mereka malah lari. Om bisa temenin aku sebentar aja nggak? Kita main dulu yuk. Dia hilang lagi. Oh, masih. Hai. Kak. Dan anehnya nih, ketika gue taruh susu dan permen, gak lama Kak Rani memberi sinyal kalau Daru udah mulai ngedeket dan tiba-tiba permennya itu gerak dengan sendirinya. Asli, kalian harus lihat lagi deh. Halo J-Gengs, balik lagi bareng gua Diki di Jalan Gelap. Seperti biasa, di malam Jumat ini gua akan nemenin kalian di episode penelusuran. Yang mana tempat ini mempunyai sejarah panjang dan pernah jadi tempat hiburan favorit pada masanya. Bangunan yang saat ini gua lagi datengin ini cukup luas dan lokasinya ada di salah satu kota di Jawa Barat. Dan katanya sebelum bangunan ini berdiri, lahan yang digunakan dulunya terdapat makam seorang anak kecil yang konon makamnya sampai saat ini belum juga dipindahkan. Dan sebelum lanjut nonton, gua saranin untuk kalian bisa untuk siapin mental kalian karena banyak yang percaya kalau tempat ini menyimpan banyak banget misteri dan energi yang cukup besar. Dan gue takutnya bisa terbawa sampai ke tempat kalian saat ini lagi nonton nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, cause the nightmare is about to begin. Nah guys, gue udah sempat wawancara dengan narasumber yang ngejelasin sejarah soal tempat ini nih. Dan ini gue bakal ceritain sedikit nih. Bangunan ini dibangun dari 1975 dengan model bangunan yang dibangun menggunakan bambu dan seng di sebuah lahan kosong yang dibeli oleh pemilik dari bioskop tempat ini. Dan pada tahun 1998, bangunan ini diperbaiki sampai akhirnya menjadi bangunan yang kokoh. Lalu akhirnya resmi ditutup pada tahun 2000-an. Dulunya tempat ini selalu ramai apalagi di tiap weekend. Karena ada sesi nonton malam yang dimulai pada jam 12 malam. Dan jadi favorit banget buat anak muda di zaman itu. Tapi ternyata di balik keramaian dan gemerlapnya layar lebar, ada banyak kejadian janggal yang sering dialami oleh para pekerja maupun penonton di bioskop ini. Banyak yang bilang mereka sering melihat sosok wanita berambut panjang yang sering menampakkan diri di kursi atau di pojokan lorong. Tapi nih, yang sering gangguin malah justru bukan dari sosok wanita tersebut, melainkan sosok anak kecil yang sering berlari-lari di sekitaran area bioskop, bahkan sampai di ruang proyektor juga. Menurut informasi dari saksi mata yang gua temui, katanya sering terdengar suara tangisan anak-anak, padahal nggak ada siapa-siapa di sekitar sini. Dan banyak yang menganggap sosok anak kecil yang sering muncul di tempat ini adalah sosok yang makamnya sampai saat ini katanya belum juga dipindahin. Nah ini gua bakal tampilin sedikit hasil wawancara dari narasumber yang udah kita temuin kemarin. Jadi sebelum kita beli tanah ini memang udah punya, jadi orang keturunan, ada keturunan Belandanya gitu yang punyanya pertama sebelum dibeli bapak saya. Jadi di belakang ini, di tanah ini, di belakang ini ada kuburan-kuburan orang-orang zaman Belanda gitu yang bukan kuburan diurus, pohon-pohon asemnya, pohon beringin, pohon jamblang, pohon yang besar-besar itu di bawahnya di kuburan itu sekarang entah kemana itu. Bioskopnya ini dibangun tahun 1975-76. Mungkin operasionalnya sekitar tahun 1970 waktu itu saya masih kelas 6 SD. Jadi masih belum ngurusin bioskop. Pegang sama kakak saya, Haji Udin Sabana. Tiket itu pada saat itu masih Rp200 sampai Rp300 harganya.
Bangunannya pun belum seperti ini, bentuknya gedung, walaupun sekarang gedungnya udah hancur, tapi dulu masih bentuk kayu-kayu. Bangkunya terdiri dari bambu, papan yang panjang sekitar 4-5 meter. Bangunan bioskopnya pun masih pakai seng, belum seng yang seng gelombang sama asbes. Tahun 80-an baru mulai direnov, sudah mulai dibangun seperti gedung bioskop yang pakai batu diubin. Kalau dulu nggak diubin, dikasih ini aja apa, semen dipelur ya, dengan konsep udah sedikit lebih bagus. Kalau malam itu biasa karyawan saya pada cerita, dia yang pernah nemu kejadian-kejadian yang sedikit yang serem gitu. Kebanyakan kalau udah film bubar nih, kalau mau maghrib, film ini belum mulain, jam 7 kan kita baru pada datang, kan masih sepi banget tuh ya. Kita kan suka ke dalam periksa, yang entah kenapa suka rasa ada bau gitu. Nanti dengan sedih bulu kuduk merinding. Mereka pada tidur di bioskop juga. Nanti itu kalau dia pada ke WC, ini kan WC-nya ada 2, 3 di belakang. Nah di situ yang ada kejadian-kejadian. Kalau menurut karyawan saya sih, yang pengalaman anak-anak itu, yang sering mereka temuin biasanya, ya, itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah ada perempuannya kan ada 4 orang. Ada yang namanya Dewi. Berapa kali pingsan dia. Pertama dia di depan pingsan, terus pingsan di sini nih, di masuk pintu itu tuh, ya ada pintu tuh, masuk ke dalam ada WC. Dia pingsan di situ sekali. Katanya dia ngakunya di depan itu dia ngeliat anak-anak kecil lari. Tapi kalau di sini dia ngeliat perempuan lewat berambut panjang. Kata dia, kata si Dewi itu. Dulu kan penonton banyak. Pokoknya penontonnya ya alhamdulillah ya, karena film India nggak ada lagi. Setelah ada PCD itu yang ada film-film itu. Nah itu mulai berkurang penontonnya terus. Nah kebetulan semakin ini penonton juga kan beralih. Ada gedung-gedung bioskop yang lebih canggih, ada mall-mall. Nah tahun 90 berapa tuh mulai ada itu bioskop-bioskop itu. Jadi penontonnya semakin sepi, sedikit sepi. Tahun 2005 ini bioskop tutup. 2005 mau akhir kalau nggak salah saya ingat. Mulai tutup. Ya udah terpengkalai jadi gedung nggak keurus ya. Saya baru dulu masuk ke sini tahun 1983. Waktu itu saya masih bagian kebersihan. Saya kerja sebagai kebersihan. Nah setiap kalau saya nyapu, sengaja film keluar saya nyapu supaya besok paginya ringan lah gitu. Nyapu. Semua setelah saya nyapu, kalau saya udah rapih pulang, bangku ada yang ikut gubrak gitu. Pokoknya setiap itu gerakan saya nyapu diikutin gitu ya. Sering gitu. Nah yang saya tahu itu anak kecil, kalau saya nyapu tuh suka ada permen kan ya. Saya sapu ada permen 2 biji nyelanggang. Nah pas saya lihat lari dengan sendiri aja itu permen, bergerak dengan sendiri gitu. Oh berarti hobinya permen. Makanya kalau saya nyapu ada permen saya taruh, itu dia udah. Kalau yang ada suara bayi nangis itu, nah itu saya ngedengar sendiri. Waktu malam itu saya, istri saya sama anak saya itu baru satu. Saya tidur di atas, saya bawa emang dia. Itu hampir 2 jam, 3 jam, itu ada bayi nangis ya. Padahal anak saya mah kagak nangis, tidur saya bertiga. Itu bayi nangis saja tuh. Itu udah jadi mulia 2 tuh. Udah punya 2. Saya tidur di pelekor mulia 2. Tapi lampu saya nyalain, sepi sebentar. Cuma kalau saya matiin aja, saya tidur lagi, nangis lagi, gitu aja suara bayi itu. Itu yang sering, benar-benar kalau saya nyapu aja, supaya orang menonton mungkin permen tinggalan 2-3 aja, saya taruh depan, bergerak aja ya.
Cuma karena udah biasa kita sering, cuek aja lah gitu. Nah itu dia cerita dan kesaksian dari narasumber kita. Dan saat ini gue udah berdiri tepat di depan bioskop ini. Dan di penelusuran malam ini, gue akan fokus mencari di mana lokasi si anak kecil ini sering muncul nih. Dan seperti apa interaksi yang bakal gue dapetin dari makhluk kecil ini nih. Yang katanya sosok ini sering banget ngegangguin orang-orang yang baru aja masuk ke tempat ini nih. Terutama ketika kita melakukan hal-hal yang dianggap mengundang nih. Di tangan gue sekarang udah ada night vision dan di sana juga udah ada kameramen gue yang siap nanti kita bakal swab ya. Dan di tangan gue saat ini juga udah terdapat surat di mana ini adalah isi clue untuk kita memulai penelusuran di malam ini. Dan seperti biasa gue bakal baca dulu ya surat dari challenge untuk di malam hari ini nih guys. Hai Om, dari tadi aku udah ngeliatin loh, tapi Om gak sadar ya. Dulu di sini rame banget, apalagi kalau malam. Orang-orang suka ngantri, pengen masuk buat lihat hiburan di dalam. Walaupun sekarang sepi, tapi aku masih ada di sini kok. Om penasaran ya sama aku. Kalau Om pengen ketemu aku di tempat favoritku, coba deh Om jalan pelan-pelan ke tempat yang pasti didatengin orang pertama kali waktu masuk ke sini. Nanti aku kasih tahu tempat favoritku kalau Om berhasil ikutin permainanku. Nah, kita bakal memulai challenge malam ini tuh dengan mencari tempat yang pasti didatengin orang pertama kali waktu masuk ke sini. Oke, sebelum kita memulai, gue bakal coba untuk pindah kamera ya, seperti biasa. Yuk, kita prepare dulu. Let's go. Nah, untuk saat ini gue udah tuker ya kamera. Ini gue udah pegang dan kameramen gue juga udah pakai night vision di depan. Dan kita bakal coba untuk mulai mencari di mana lokasi orang-orang itu kalau pertama kali datang ke sini tuh ya ke duluan ke sini gitu. Tempat parkir nggak sih? Kalau dilihat dari tempat ini kan cuma depan doang nih. Di situ ada ruangan soalnya. Kita coba ke sana dulu yuk. Ayo, coba yuk. Tapi kalau dilihat-lihat ya, harusnya ini nggak jadi ini dong. Ya nggak sih? Harusnya apa dulunya malah katanya kan di ini kan dia dibangun kan sama apa namanya itu setelah berjalan gitu ya. Setelah berjalan dia dibangun kan. Kayaknya inilah pernah jadi tempat parkir kayaknya. Nah, ini kayak ada garasi. Mungkin ya, gue masih baru mungkin nih. Mungkin. Kita bakal coba masuk aja. Oke, menurut gua di sini malah kayak garasi menurut gua ya. Oh iya guys, sebelumnya gua bakal kasih tahu nih kita malam ini kedatangan teman di mana dia adalah seorang yang mempunyai bisa dibilang indera keenam gitulah. Jadi dia adalah seorang indigo. Kita di belakang layar ya ada namanya Karani. Jadi dia bakal memandu kita dan melihat apa yang nggak bisa gua dan kameramen gua lihat. Halo Karani. Halo, selamat malam Mas. Nah itu dia Karani ya guys. Jadi dia bakal nemenin kita sepanjang penelusuran di malam ini. Jadi sambil kita main game, gue bakal coba lihat-lihat tempat ini dan gue juga bakal coba cari clue. Yang katanya tadi orang pertama kali datang itu ke situ dulu gitu. Nah dugaan gue sementara adalah tempat parkir karena ngelihat sini itu kayak apa namanya nih garasi, asumsi doang sih. Tapi kita langsung masuk aja deh. Kita bakal dipandu sama Karani juga nih untuk lihat-lihat isi dari lokasi ini. Wow, wih, coba kita masuk ke sini ya. Siapa tahu ada clue. Tolong masuknya jangan terlalu dalam karena yang di ujung sana dia nggak berkenan kita masuk. Jadi kalau mau masuk ke area tengah sini aja. Tengah sini aja nih? Iya. Oke. Karani, sosok apa sih yang Karani lihat nih dari penunggu atau yang ada di sini yang nggak berkenan nih untuk kita datang? Jadi karena lokasi ini nggak jauh banget dari rel,
di rel kereta itu banyak kejadian yang mana itu ada korban bunuh atau kereta yang mana arwahnya yang nggak tenang itu banyak yang larinya ke sini. Jadi di sana banyak sosok-sosok yang tangannya nggak ada, separuhnya hancur, bahkan ada yang itu sudah hampir putus dan dia itulah yang menahan jangan ke sini. Dia nggak mau. Wow. Oke. Ini menarik banget nih teman-teman. Jadi baru kali ini gue bisa ikut merasakan gitu atau bisa ngelihat juga karena ada dipandu oleh Kak Rani sekarang. Dan yang kata Kak Rani bilang tadi ada sosok di. Oke Kak, ada suara Kak dari arah sana. Itu apa itu? Iya. Itu ada yang nempel di atas sana. Anjir. Sosok perempuan. Anjir. Lihat guys. Merinding banget guys. Oke, berarti kita nggak bisa lanjut ke sini nih, Kak. Kalau mau masuk ke area tengah sini aja sedikit, tapi jangan terlalu dalam. Kalau mau dicoba, silakan. Oke. Sampai sini aja ya, Kak ya? Iya. Sampai sini boleh nih? Boleh, tapi coba rasain ada perbedaan hawa atau enggak. Ngerasa nggak? Wih, Kak, tapi makin ke sana ya, yang aku rasain, dia tuh kayak ada angin yang ngedeket ke sini, Kak. Itu, sosok yang tadi lehernya hampir putus itu. Anjir, ngapain dia? Dia mengusir kita, dia nggak mau. Sama sekali dia nggak suka ada keterangan seperti kayak gini. Dia nggak mau cahaya nih? Nggak mau. Sama sekali? Nggak mau. Oke. Jangan lama-lama karena Siap. bahaya. Siap, Kak. Oke, gue juga udah menutup asumsi gue tadi. Ini adalah tempat parkir. Kalau gue lihat ini kayaknya bangunan yang sempat mau dibikin tapi nggak jadi gitu guys. Jadi gue bakal coba balik ke tempat tadi. Soalnya tadi ada ada bangunan lagi kan. Nah, gue bakal coba lihat. Gue coba masuk. Gue bakal cari tahu. Siapa tahu surat berikutnya ada di sana. Oke guys. Oke, hati-hati ya. Ini kabel. Hati-hati, kameramen. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mulia Theater. Wow, lokasinya cukup besar, guys. What the hell? Assalamualaikum. Wow. Kak, aku mau tanya sedikit nih, Kak. Dari tadi tempat yang sebelumnya kita masuk, itu kan hawanya tuh bener-bener kayak mengintimidasi gitu ya. Kalau dari sini, aku malah ngerasanya kayak ada yang nyambut nggak sih? Iya. Hah? Iya, karena tadi sebelum masuk aku udah izin, udah coba izin, dan yang di sini alhamdulillah menerima kita, tapi kita diminta untuk jangan terlalu berisik. Oke, siap Kak. Oke, dan gue masih memecahkan clue nih dari surat yang pertama tadi. Jadi surat pertama tadi adalah bunyinya ya. Tempat yang pertama kali orang datang ke sini itu ya bakal ke situ dulu gitu. Ini tuh bangunan awalnya bukan sih ya? Kalau dilihat dari tempat teater tadi itu bangunan awal ya. Gue tahu nih. Kayaknya nih. Gue yakin 100% loket. Lo tau kan, orang pertama kali datang itu pasti ke loket. Ya, oke, kita let's go aja. Ada, bener kan? Ya, ini udah. Bentar, tapi siapa tahu ada 2 loket. Biasanya kan begitu kan, menghindari antrian gitu. Pasti dia ada 2 loket. Untuk saat ini sih gue nggak lihat apapun deh. Kalau yang ini masuknya dari mana? Oh, dari dalam ada. Oke. Wah, ada nih. Bismillah. Guys, gue dapat surat kedua dari lokasi ini. Oke. Gue jujur excited banget sih untuk datang ke tempat ini ya, karena menurut gue bioskop tuh aktif aja serem gitu, apalagi udah terbengkalai kayak gini.
Oke, gue bakal buka. Hihi, Om sampai juga ya. Mudah kan Om? Dulu aku suka duduk diem di sini, liatin wajah pengunjung satu-satu. Wajah mereka terlihat bahagia, tapi kadang ada juga yang ngeliatin kaget. Kadang ada juga yang kelihatan kaget lalu pura-pura gak lihat aku. Berarti, kayak yang diceritain sama ini juga berarti narasumber tuh, penonton juga atau dari pekerja yang di sini tuh sering ditampakin juga kan? Sekarang aku belum mau deket sama Om. Kalau Om mau aku mendekat, coba deh Om tepuk tangan 10 kali aja. Tapi jangan cepet-cepet. Jujur, ini malam Jumat Kliwon. Dan gue harus melakukan hal-hal kayak gini. Oke. Kalau Om lakuinnya bener, mungkin aku akan datang. Setelah ini, aku mau Om datang ke tempat yang biasa ngeluarin cahaya. Tempat semua orang bisa lihat belakang kepala orang lain. Ditunggu ya Om. Oke, sebelum kita mecahin teka-teki yang bawah ini, gue mau coba untuk perintah sebelum itu dulu tuh. Kalau aku mau mendekat, coba Om tepuk tangan 10 kali aja, tapi jangan cepet-cepet. Oke, siap. Gue bakal taruh dulu kameranya di sini, ya. Maaf, sebelum ngelakuin challenge-nya, bisa tebak nggak kenapa dia nyuruhnya ke sini? Ke sini? Ke loket ini. Dia sering di sini? Iya. Jadi pada saat bioskop ini masih aktif, di kaca ini. Iya. Ini nih. Di kaca ini, ini kan ada penjual tiketnya kan? Iya. Nah, si anak ini itu suka ngeliatin dari jendela. Anjir. Ih, beneran, Kak? Betul, dia suka ngeliatin dari sini. Oke. Dan tadi yang bilang kaget itu bukan karena dia menampakkan wujudnya, tapi ada yang bisa melihat juga. Jadi kaget, mikirnya kayak anak siapa yang ada di situ gitu. Oke. Aneh aja gitu ya kalau ada anak kecil tapi dari dalam gitu kan. Iya. Yang notabene-nya tempat orang kerja gitu ya. Betul, dan posisinya memang dekat sekali dengan kaca. Oke. Saat ini di mana, Kak? Anak itu, Kak? Dia ada di dalam tapi dia belum mau mendekat ke sana. Dan mungkin bisa coba panggil dulu. Tapi sebentar, dia mau ngajak komunikasi. Oke. Dia namanya Daru. Dapet itu namanya tuh? Dia namanya Daru. Dia bilang dia udah lama di sini dan dia senang kita datang. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, ini si sosok ini tuh tampilannya kayak gimana sih? Anak kecil laki-laki. Umurnya mungkin sekitar 6-7 tahunan. Oke. Kurus, tinggi. Untuk ukuran seusianya dia termasuk tinggi. Oke, bisa kebayang. Kulitnya putih. Dan dia ini memang anak seperti pada karakter anak pada umumnya lah. Dia ceria, dia suka bermain, dia suka bertemu dengan orang-orang banyak. Nah, itulah alasannya kenapa dia suka ada di loket ini. Karena banyak orang yang pada ngantri dan dia bisa lihat lah orang-orang itu. Gitu. Oh, oke. Oke, berarti kita aman ya untuk ngelakuin challenge tadi ya? Silakan, karena dia sebenarnya pengen juga untuk berinteraksi. Anjir, jujur nih guys, gue merinding parah sih, sumpah. Gue merinding parah untuk ngelakuin challenge ini. Tapi ya udahlah ya, kita bakal coba. Semoga aja ada interaksi. Aduh ya Allah, ini susah juga nih. Gue taruh sini aja deh. Nah, sorry ya kalau dari views ini nggak begitu terlihat jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daru kalau mau mendekat, boleh mendekat. 7, 8. Boleh mendekat. 9. Boleh lagi. 10. Oke. Kak, udah 10. Ya.
Dia masih agak takut. Tapi dia udah lebih maju dari posisinya tadi. Saat ini dia di mana, Kak? Nah itu, Hai? itu di situ. Oke. Ngerasa agak dingin? Kak, bener. Dingin kan? Ada kayak ketiup kecil gitu. Hah? Tahu nggak posisinya dia lagi apa? Ngapain? Pegang tangan Mas. Anjir. Oh iya? Dia lagi pegang itu. Iya loh. Itu. Tapi dia belum berani lebih mendekat lagi. Dia masih takut. Oke. Siapa tadi namanya? Daru. Daru. Kalau misal mau pegang tangan Om juga boleh ya. Coba aja. Daru nggak apa-apa. Berasa? Kak, makin dingin, Kak. Berasa? Hah? Ya, sudah. Dia lari ke sana. Udah nggak mau. Suruh cari lagi aja katanya. Wow. Ini menarik banget menurut gue ya, karena gue akhirnya bisa merasakan sesuatu dan tahu gitu ya, dengan alurnya mereka ini gitu, ngapain, ngedeket, ngejauh, dan gue bener sampai ngerasain kayak ada sesuatu yang ada nyentuh tangan gue, itu beneran, kayak ada yang niup kecil, dingin. Lo tau gak sih ditiup dari, apa namanya, kayak kulkas, buka kulkas ya? Iya, betul. Kayak buka kulkas, kayak gitu rasanya. Bener itu. Oke, gue bakal coba untuk cari lagi challenge berikutnya nih. Setelah ini aku mau Om datang ke tempat yang biasa ngeluarin cahaya. Tempat semua orang bisa lihat belakang kepala orang lain. Ditunggu ya Om. Oke, guys. Halo kameramen gue. Cahaya, ngeluarin cahaya. Satu-satunya yang ngeluarin cahaya. Dan tempat bisa ngeluarin cahaya, tempat semua orang bisa lihat belakang kepala orang lain. Cahaya dari belakang menurut gua adalah proyektor. Karena satu-satunya cahaya yang dikeluarin ketika film itu dimulai, proyektor. Bener nggak? Ya kan? Kita bakal coba cari ruang proyektor. Gua bakal coba kesini dulu. Loh, oke, ini kayak toilet. Kak. Ya. Aku sedikit pengen cerita nih ya tentang toilet ini nih ya. Karena kayak aku untuk masuk aja pertama ragu nih. Kakak boleh ceritain nggak tentang apa yang kakak lihat di sini gitu? Di toilet ini ya? Kalau di toilet ini yang dominan itu bukan si anak kecil tadi. Iya. Di sini ada sosok perempuan yang di sini dia juga bisa dibilang cukup besar energinya. Oke. Dia mau tahu faktanya? Dia suka laki-laki. Wah, anjir, kita laki-laki coy. Dia senang Mas datang. Oke. Dan dia bakal ngelakuin apa kalau misalkan apa namanya? Kita ada di sini tuh. Bisa jadi dia ngikut, tapi kalau mau menghindari itu boleh kita pindah dari sini aja, lebih cepat. Oke. Gue bakal pindah. Kita bakal pindah. Boleh pamit dulu? Oke. Halo. Kita bakal keluar dari sini. Mohon maaf kalau mungkin kita ngeganggu ya. Kita mohon maaf banget. Kita bakal lanjutin ke tempat lain aja. Kak, ada suara. Itu temannya dia. Oke, anjir. Parah. Temannya dia juga ikut kepo yang dari ujung sana. Oke, bener. Suaranya malah justru datang dari sana, Kak. Betul. Oke ya. Ini apa nih? Gue jujur takut kameramen depan tuh. Ayo kameramen depan nih sekali-kali yuk. Ayo. Kameramen, sikat bro. Sekali-kali ya kameramen gue di depan ya. Jujur, gue excited tapi untuk rasa takutnya ini gue nggak bisa bohong ya. Karena sumpah, tempat ini berasa gede banget. Yuk, naik. Aman ya? Aman. Kali. Permisi, numpang naik. Oke, permisi ya. Oh, sini ada bolongan. Oke. Oh, iya. Serem banget, Mas. Udah, ayo cepat.
Aman, 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 aman. Aman. Wih, lubangnya cukup gede, guys. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Nih, hati-hati. Watch your step. Oke, gue dan kameramen dan juga Kak Rani ada di belakang gue. Kita bakal nyoba untuk berjalan ke arah, aduh, ada benang layangan Atletika. Ini hati-hati, bahaya. Yuk, let's go. Oh, simbol-simbol satanik nih. Kayaknya malah menurut gue ini pernah jadi syuting apaan gitu deh. Ini nggak sih? Ini apa? Assalamualaikum. Ini nih. Wih, tuh. Iya guys. Roll film. Tuh. Kak, Iya. aku ngedenger ada suara, Kak. Dari bawah. Berarti, ya, gue bakal coba ini. What ya? Oh ya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh, night vision. Night vision harus banget ambil gambar dari arah sini. Gelap ya? Nah tuh. Nggak bisa ya? Wah sih. Ini tempat yang tadi itu bukan sih? Iya ya? Iya. Oh, ternyata itu bukan ini. Ternyata itu studio satu lagi mungkin ya? Mungkin ya? Tapi kok udah begitu ya? Oke, gue bakal coba cari lagi. Karena menurut gue di tempat masuk ini juga, ini adalah apa namanya? Wah, bener kan? Langsung aja tuh. Gampang tuh. Oke, thank you banget untuk yang udah naruh surat di sini ya. Thank you banget. Suratnya jadi gampang ditemuin ya. Pas banget. Gue selalu jeli dengan warna-warna merah. Untungnya warna merah. Om hebat banget bisa nemuin tempat ini. Aku juga sering main di sini loh. Seru banget bisa lihat banyak orang sekaligus nemenin petugas yang lagi kerja. Hehe. Oh iya, kalau Om mau lanjut main sama aku boleh minta sesuatu dulu nggak? Aku mau minta jajanan yang manis kalau Om punya. Jajanan manis? Jajanan manis? Hah? Taruh aja jajanannya, tapi Om tolong sedikit menjauh ya. Aku malu kalau Om terlalu dekat. Kalau sudah Om bisa pergi ke tempat yang memantulkan hasil cahaya dari tempat ini. Aku temani ya. Jajan. Tadi kita ke Alfamart. Ya kan? Kak, tadi beli apaan, Kak? Tadi aku beli susu sih. Sempat beli susu? Susu doang tapi aku punyanya. Gue punya permen nih, Bang. Ada? Ada, tadi sempat beli juga di warung. Waktu dia ngomong permen, si Daru ketawa. Hah? Dia seneng. Oh iya? Dia suka susu dan permen tadi. Oke. Coba dong, bisa ambil nggak? Di mana? Permen sama susunya di mana? Daus, permen sama susunya di mana? Oh, di tas ya? Iya, di tas. Susu. Coba deh, Kak Rani tolong ya. Sini aku bantu ambil. Oke guys, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, gue baru tahu ini adalah tempat belakang kita biasanya nonton dan ini tempat memancarkan cahaya gitu ya. Di sini ternyata nih, semua film diputer dari sini tempatnya. Oke. Ini, Bang. Ada ya? Oke. Wih! Wow! Oke, Kak, ini mau ditaruh di mana? Di sini atau Dia di mana? nggak minta ditaruh di sini sih. Aha. Dia biasanya itu suka ngeliatin orang-orang yang lagi nonton itu dari area depan sini. Oh, area depan. Iya, jadi ya kadang dia main ke sini, tapi lebih seringnya dia itu kalau film udah berjalan itu kan udah banyak orang masuk semua kan. Dia suka di barisan belakang depan persis ini, depan tembok ini. Oh, berarti kursi ujung gitu ya? Ya, paling depan tembok ini persis. I see. Oke. Ayo. Boleh. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, serem. Takutnya, ngejeblos. Kak, ini
Kayaknya, oh, oke. Oh, iya. Wah, ini kalau misal ada, apa namanya, ada bangku-bangkunya epic sih menurut Kak, ada suara cewek, Kak. Itu yang tadi, dia kepo soalnya. Anjir. Udah terlanjur kepo. Mhm. Jadi ya walaupun udah pamit tetap masih Tetap. coba deketin, tapi nggak apa-apa kok, aman. Oke, aman ya? Aman. Ya, oke. Nah, kita bisa taruh di, oke di sini ya. Oke, ada meja nih. Ini teman-teman. Dia maunya di sini nih. Hah? Dia ada di sini. Ada di sini, nggak apa-apa. Dia di Kita sini, taruh tapi sini dia nggak apa-apa. menjauh. Oke. Taruh dulu, dia lagi menjauh, nggak apa-apa. Oke. Boleh aku sapa dulu buat ininya, Kak? Boleh, silakan. Di mana dia sekarang, di mana? Di pojok sana. Oke, hai, Daru. Om udah bawain apa yang Daru minta nih. Daru boleh ambil permen yang ada di depan Om sama susu yang ada di depan Om. Semoga Daru seneng ya. Daru boleh untuk ambil permen ini sama susunya. Oke, kita kemana, Kak? Mundur. Sebentar. Oke. Oke. Iya. Kita agak menjauh sedikit. Huh? Dia malu kalau Oh harus iya, deket-deket. siap. Kita mundur ya, Kak ya. Nah, karena nih, ini kita udah taruh nih ya untuk jajanannya yang diminta. Kita di sini aja atau kita keluar? Di sini aja gak apa-apa. Kalau mau lihat si Daru ini udah mau mulai percaya sama Mas. Oke. Karena dikasih jajanan ini dia senang. Oke. Kalau mau lihat dia akan mendekat. Oke. Kayaknya boleh nggak kalau misal aku recall gitu, Kak? Boleh, silakan. Boleh ya, aman ya? Oke. Nih ya, jadi buat teman-teman semua, kita bakal coba ada interaksi apa dari si Daru ini. Kakak boleh nanti bantu ya untuk nge-recall Daru ya. Guys, di sana ada jajan yang itu ya. Kita coba panggil. Daru, kita udah sedikit lebih jauh dari apa yang Daru minta. Jadi kalau misalkan Daru mau ambil, silahkan. Ya, kalau Daru mau ambil, silahkan. Om bakal tunggu. Kak. Daru, boleh ambil? Boleh, silakan maju. Iya, aku tahu kamu suka permen. Di mana, Kak, dia sekarang, Kak? Masih di posisi tadi, kayak ragu mau ngambil sih, tapi kayak aduh pengen nih, tapi aduh gimana ya gitu. Oke. Iya, maju nggak apa-apa. Boleh. Iya, itu permennya tuh. Kamu mau permen atau susu? Susu? Oh, permen. Ya udah, boleh, silakan diambil. Wah, Ya, guys. Iya, ambil. Iya, boleh, silakan dimakan. Iya. Hei, anjir. Iya, boleh. Hah? Iya, senang dia. Hah? Dikasih permen. Gokil ini, gokil banget anjir. Pertama kali gue ngelihat langsung nih ya. Wah, Kak, kayaknya Kakak harus ikut terus sih penelusuran bareng kita nih. Karena jujur ini adalah pertama kali gue ngelihat fenomena yang aneh. Menurut gue aneh banget anjir. Menurut gue aneh banget ini. Jadi permen ini tadi ditaruh sama gue ya. Ditaruh sama gue di sini ya. Dan di sini ada susu. Dan katanya tadi si Daru itu minta permennya ya, kayak. Dan permennya, sumpah itu kita lihat semua, anjir. Semoga aja kerekam ya. Kerekam nggak? Kelihatan nggak? Semoga kerekam. Oke ya. Bismillah, karena kecil, Kak. Karena kecil. Aku takutnya nggak kelihatan di kamera. Tadi dia udah bingung mau susu atau mau permen, tapi dia itu paling favorit itu permen. Permennya. Oke. Kak, boleh dijelasin nggak sih, Kak? Kalau nih ya, aku kan nggak tahu nih jujur nih. Kalau misalkan sosok ngambil gitu ya, Iya. ngambilin sesuatu, itu sama dia langsung dimakan atau gimana sih, Kak? Dia itu tidak makan secara fisiknya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata biasa,
ya bentuknya akan tetap seperti ini. Oke. Tapi rasanya kalau misalkan kita tinggalin ini dulu, mungkin 10-15 menit aja. Nanti misalkan Mas mau coba mungkin itu udah nggak manis rasanya. Oh serius? Jadi dia akan ambil sarinya aja. Wah nggak mau dong. Takutnya ya, takut ada Kalau mau kejadian aneh-aneh. membuktikan silakan. Enggak deh. Berarti ini kita tinggal di sini aja ya kayak? Boleh. Kita tinggal sini ya? Boleh. Oke. Daru, selamat menikmati apa yang kita bawa. Terima kasih Daru. Dia mau ikut katanya. Hah? Mau ikut nemenin nyari selanjutnya, surat selanjutnya. Dia di mana Kak sekarang Kak? Itu deket jajanan, jongkok. Mau pegang palanya? Hah? Di sini. Mana? Sini. Mana? Ah. Berasa Kak, gak? dingin lagi. Ya itu. Hah? Itu. Oh iya? Itu rambutnya yang lagi Mas pegang tuh, berasa tuh kepala itu. Senang dia habis dapat permen. Oke. Ada temen juga yang ngajak main. Oke. Kak, tapi di sini aku ngerasa serem ya. Cuman kayak seneng gitu. Aku ngerasa ada enjoy-nya juga. Seneng gitu. Dan ini pertama kali gue ngerasain hal-hal kayak gini guys. Thank you buat Karani udah ikut di penelusuran malam ini ya. Oke, Karani kita bisa lanjutin untuk cari clue selanjutnya. Dan mungkin kalau Daru mau ikut, Kak, tolong kasih tahu ya si Daru ini di mana. Oke. Teman-teman, kita lanjutin ke surat berikutnya yang katanya tempat cahaya itu di apa tadi tuh? Tempat cahaya itu pusat cahayanya ya. Sorry, gue lupa deh. Ini suratnya ini. Sampai ketinggalan guys. Gue saking excitednya, sumpah. Gue excited. Wah, anjir, kaget. Ya Allah. Disangkanya perempuan yang tadi ya? Iya. Tempat memantulkan hasil cahaya. Oke, berarti tempat memantulkan hasil cahaya adalah di sana. Oke. Wow, bentukannya ini aneh sih karena ada 2 lantai gitu. Oke, ayo guys, kita mulai untuk cari clue berikutnya. Let's go. Karani. Ya. Kasih tahu ya kalau misalkan si Daru ini kasih tahu aja deh lokasinya lagi di mana sekarang gitu ya. Oke. Guys, hati-hati banget karena tangganya curam dan di depan di bawah gue ini sekarang itu langsung terjun tuh, bisa tuh. Bahaya banget ini sumpah. Ih, serem. Justru aku ngelihatnya malah kayak bahaya nyatanya ini jelas banget, Kak. Iya, memang lebih ngeri ininya sih sebetulnya. Kalau di sini nggak ada apa-apa ya, Kak ya? Di sini ada, tapi dia kayak ya udah gak peduli. Oke. Aman ya, Kak ya? Aman. Oke, kita bakal lanjutin untuk masuk ke dalam. Kak, Iya. di mana dia sekarang, Kak? Dia tadi masih menikmati permennya dulu di atas, tapi nanti dia nyusul katanya. Oke, dia pasti ikut ya? Oke deh, ayo kita coba. Kayaknya ruangannya ini deh, menurut gue ya, karena satu-satunya ruangan yang belum kita. Oh iya benar. Oke. Wow. Oke, tempat memantulkan cahaya berarti di sana tuh. Semakin gue mendekat ke arah sini, itu semakin kelihatan gedenya. Dan gue harus mencari sesuatu. Wah. Kamu nggak diajak. Apa itu, Kak? Kamu nggak diajak. Pergi. Apakah itu, Kak? Perempuan yang tadi. Dia masih mau coba deketin. Kamu nggak diajak. Pergi sekarang. Pergi cepat. Saya nggak mau interaksi sama kamu. Saya cari Daru di sini. Pergi sekarang. Ajak teman kamu tuh. Loh, dia datang sama temannya? Iya, tadi temennya yang di sana. Dia kepo berdua. Boleh, lanjut. Udah aman. Oke, guys. Nih, makin gede. Surat. Wow, gue malah dapetin ininya dulu nih. Ya udah, gue ambil dulu deh ya. Kak, Iya? nanti aku boleh coba alat-alat
yang kita punya ini nggak, Kak? Oh, boleh silakan. Aman ya? Boleh. Ini kita coba ya. Surat berikutnya. Ini bisa naik nggak sih? Surat berikutnya. Gue Jangan yakin. merusak ya. Tadi sepuh yang di sini ngingetin untuk hati-hati. Oke, siap, Kak. Makasih udah diingetin. Bangkai tikus. Alhamdulillah ya Allah. Ini dia guys, gue udah ketemu sama clue berikutnya. Nah, ini gue bakal coba buka surat berikutnya ya. Gue bakal cari tahu finishnya tuh apa sih sebenarnya. Selamat Om, berhasil nemuin tempat favorit aku. Kalau Om mau dengar kisahku, carilah alat perekam itu. Oke. Oh, tape. Tape ya. Dan jika Om mau berkomunikasi denganku, carilah alat yang bisa membuatku berbicara dengan Om. Oke, Daru, Om udah ada 2 alat ya. Tapi aku hanya ingin berkomunikasi jika Om sudah mendengarkan kisahku ya. Ayo cari sekarang sebelum aku pergi bermain lagi. Oke, Daru, tunggu, Om bakal cari tape-nya nih. Tunggu ya Daru ya, sebentar ya. Guys, tempat ini besar tapi gampang sekali untuk ditebak. Ih, kecoa. Nih. Kara nih. Iya. Ini kita boleh nggak kalau misalkan ngedengerin di area sini nih? Bisa ya? Dia itu si Daru paling suka mainnya itu lari-larinya sebenarnya di sini nih, di area depan sini nih, yang ada kameramen ini. Dia suka lari-lari di sini. Mungkin biar lebih berasa ya, lebih baik di situ. Tapi itu kotor, mungkin ada alas. Pakai kursi aja, pakai kursi. Mungkin kita ambil kursi dulu kali ya di depan. Kita coba ambil kursi. Nah, ini dia. Kita udah dapat kursinya dan kita bakal coba untuk ajak komunikasi dia. Wih, berasa gede banget. Oke, Kak, ini di depan berarti ya? Iya. Oke. Siap? Gini, Kak? Boleh. Aman? Silakan. Oke. Atau mau? Aku dari sini, gini. Biar mungkin bisa Kakak coba komunikasi untuk panggil dia untuk datang gitu. Baik. Daru, Omnya mau komunikasi sama kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa duduk di bangku itu. Nggak apa-apa, sebentar aja. Iya, abis ini kamu bisa main lagi. Enggak, kalau permennya udah nggak ada lagi. Udah, yang tadi satu itu aja. Iya, kan tadi Omnya udah ngasih jajan. Sekarang kamu kesini, coba komunikasi sama Omnya. Omnya pengen tahu. Oke? Iya, duduk. Iya, udah. Itu, Mas, dia sudah di situ posisinya, di depan sini. Mungkin kameramen mau coba ngerasain? Kameramen mau nyobain nggak? Nyobain aja. Hah? Enggak nih? Oke. Berarti aku coba dengerin tape ya, Kak ya? Boleh, silakan. Halo Om, nama aku Daru. Dulu waktu aku masih hidup, aku tinggal di dekat sini. Dan tanah ini dulunya punya keluargaku. Waktu itu tempat ini belum ada apa-apa. Belum ada gedung tinggi begini. Cuma ada tanah lapang yang luas banget. Dan banyak pohon-pohon rindang. Dulu aku suka banget loh main di sini. Tapi saat itu aku juga sakit, Om.
Terus pas udah gak kuat lagi, aku meninggal. Mereka nguburin aku di tanah ini, di tempat yang paling tenang, di dekat pohon besar yang sekarang udah gak ada. Setelah beberapa lama dari kepergianku, tanah ini dijual. Katanya mau dibangun sesuatu yang rame, yang katanya bakal bawa banyak orang ke sini setiap hari. Tapi waktu mereka bangun tempat ini, gak ada yang ingat buat mindahin aku. Gak ada yang bilang, gak ada yang datang. Aku masih di sini, Om. Masih di tempat yang sama sejak terakhir kali aku istirahat. Awalnya aku senang dengar suara orang banyak, suara film, suara orang-orang ketawa. Tapi makin lama, aku ngerasa sendirian lagi. Gak ada yang bisa lihat aku, gak ada juga yang nyapa aku. Kadang aku duduk di kursi paling belakang, kadang aku jalan ke lorong, atau ya bermain-main aja di sekitar sini. Karena aku cuma pengen dilihat, cuma pengen ditemenin. Ada sih beberapa yang ngerasa kayak tiba-tiba dingin, atau ada yang dengar suaraku manggil dari belakang. Tapi mereka malah lari. Aku gak jahat kok, Om. Aku cuma kesepian aja. Aku masih di sini, nunggu yang mau dengerin cerita aku. Aku gak pernah ninggalin tempat ini bukan karena aku disuruh. Tapi karena ya cuma ini satu-satunya tempat yang masih ingat aku. Jadi kalau nanti Om dengar suara kecil manggil atau ngerasa ada yang ngeliatin, maaf ya Om, aku gak maksud nakutin kok. Aku cuma pengen ada yang nyadar aku masih di sini dan pengen punya teman main. Om bisa temenin aku sebentar aja nggak? Kita main dulu yuk. Gua nggak bisa kalau misal dengar apa namanya kisah anak kecilan kayak gitu. Kayak tiba-tiba gue inget anak gue di rumah. Apalagi pas anak sakit gitu kan, sedih gitu rasanya tuh. Gue nggak kenal ini bocah siapa, tapi yang jelas gue ngerasa kayak kasihan aja gitu. Bukan seharusnya dia di sini, tapi akhirnya dia terjebak di sini. Kayak kasihan banget ya Allah. Gue inget anak di rumah aja, kangen anak gue gitu. Sorry guys, sorry ya. Katanya jangan sedih. Ya Daru, Om cuma kasihan aja sama Daru. Daru masih di situ, Kak? Masih. Kasihan aja gitu karena Om juga punya anak. Dan Om ngerasa kayak jadi kangen sama anak Om di rumah gitu loh. Om kalau anak Om sakit aja Om kepikiran banget gitu. Apalagi dengan kondisi Daru seperti ini, ya kan, nggak dapat kasih sayang orang tua saat ini kan. Om ikut sedih, tapi nanti kita bakal coba ikut doain buat Daru ya. Kak, kita bisa coba komunikasi Kak? Ya. Sebentar. Enggak, Daru, enggak boleh. Kamu sama omnya itu udah beda alam. Omnya memang punya anak, masih kecil juga, tapi gak bisa jadi teman main kamu. Iya, udah tempat kamu di sini. Udah, sekarang kamu interaksi aja sama omnya, mumpung omnya masih di sini. Tapi jangan minta ikut. Oke? Ya, boleh, silakan. Silakan kalau mau ngomong sama omnya.
Oke. Aman ya Kak ya? Oke, aman. Daru, Om bakal coba ini dulu. Ya Daru ya. Jadi mungkin Daru kan anak kecil, suka ya yang namanya warna-warni. Ini Om ada di sini ada permainan nih. Ada hijau, ya kan, kuning, orange, merah. Nah Daru boleh deh mainin. Bisa nggak? Kira-kira Daru bisa nggak? Om nggak tahu ya, tapi Daru bisa coba. Om kasih kesempatan Daru untuk nyobain. Siapa tahu Daru. Kak, ini dia di sini Kak. Iya, dia di situ. Masih duduk itu. Sumpah gue merinding banget coy. Oke. Om coba ngejauh ya dari Daru ya. Daru. Wih. Oke. Kembali ke hijau lagi. Sekarang, oh shit. Hah? Serius? Ini nggak rusak kan? Oke. Daru. Wah. Oke. Oke, silakan Daru. Daru boleh coba untuk mainin alat Om. Silakan, Daru. Silakan Daru. Nggak apa-apa Daru. Jangan malu. Oke, nice. Daru suka warna apa? Kuning? Atau coba oh, oke. Daru laki-laki, pasti suka warna merah dong. Iya nggak? Bisa, coba kesini coba. Ini warna merah yang ini. Ini warna merah Daru. Oke, Daru mau coba yang lain. Daru mau coba yang lain. Om punya satu mainan yang bisa keluar suara Daru. Jadi Om bakal coba kasih Daru kesempatan untuk Kak, taruh sini nggak apa-apa ya? Boleh, tapi kalau mau sambil buktiin Daru masih di situ atau enggak, mungkin alat yang tadi itu boleh ditaruh situ juga. Oh gitu, oke boleh. Taruh sini gini ya? Iya. Oke, Daru, alat yang tadi udah ada tuh. Daru mau mainin, silakan. Kak, Daru kemana Kak? Ada, tapi dia masih agak menjauh dulu. Oke. Kakak punya, kok kakak? Om ya, Om punya mainan nih. Ini bisa keluar suara Daru. Daru boleh coba. Nah, nih, ya. Silahkan Daru kalau mau ikut ngobrol bisa lewat alat yang Om punya ini. Silahkan Daru. Oke, Kak udah nyala Kak ini Kak. Dia udah mendekati. Udah ngedekat ya? Udah. Oke, Daru. Aku panggil-panggil nggak apa-apa ya Kak? Boleh, silakan. Daru. Daru. Silahkan kalau Daru pengen coba untuk ngobrol pakai alat ini. Kalau mau nyoba boleh. Kak, naik Kak. Dia masih suka sama alat yang ada warnanya. Oke. Daru coba ngobrol pakai alat yang ini nih, yang ada di depan Om. Nih, teman-teman bisa. Dia masih jelas. Katanya itu alat apa? Aku baru pernah lihat. Oh, jadi ini tuh bisa ngedeteksi suara gitu. Jadi ini bisa keluar suara. Daru bisa ngomong lewat sini. Kalau Daru pernah tahu telepon, inilah seperti telepon. Tapi coba Daru telepon aja sama Om yuk. Di sini yuk. Ayo Daru. Halo Daru. Om pengen dengar suara kamu nih. Dia ngilang lagi. Oh, masih.
Hai, Kak, Dia nyoba itu dari tadi. Kedengeran kan? Jadinya. oh, itu Daru tadi. Halo Daru, kalau bisa keluarin suara lagi, coba. Kakak pengen dengar juga. Kakak pengen dengar lagi. Om pengen dengar lagi. Ayo, Daru. Bisa mainin alat ini. Daru pengen mainin alat ini juga boleh banget. Oke. terima kasih. Apa? Terima kasih. Senang dia tadi dikasih jajan. Oke. Seru nih. Itu Iya, dia karena tempat ini udah lama nggak ada yang datang ya. Dulu waktu tempat ini masih aktif itu kadang suka ada yang bawain permen juga. Oke, I see. Jadi Oke, Kak. karena ini udah kosong, udah lama, udah nggak ada yang bawain permen. Oh, oke. Daru. Sama-sama Daru. Kalau Daru pengen ngobrol lagi, coba. Nggak apa-apa. Coba deh. Om kasih kesempatan. Oke, masih naik. Dia ternyata masih naik. Oke. Daru silakan kalau mau ngobrol. Daru coba ngomong sama yang itu, jangan nyalain lampu aja. Iya, coba pakai kesini ya. Sini ya, Nak. Coba deh. Kak, keluar suara lagi, Kak. Cuma aku nggak nangkep nih suara apa. Dia ngomong apa kira-kira, Kak? Itu tadi sebelum kita pakai alat, tadi aku bilang kan dia mau minta ikut. Oh, Nah, iya. itu. Oh iya, Dia- kayak suara ikut ya? Iya, dia seneng tahu. Masih Mas- keluar suara, Kak? Dia tahu Mas punya anak. Heeh. Jadi dia pengen ikut biar ada teman main. Oke. Daru maaf ya, nggak boleh ya. Daru di sini aja, nanti Om doain ya, biar nanti mungkin Daru bisa istirahatnya lebih tenang. Oke? Oke ya Daru ya. Oke ya. Om bakal doain supaya Daru bisa tenang nantinya. Gimana sih? Om bakal bantuin nanti. Kita bakal berdoa bareng-bareng ya, nanti ya. Oke ya. Daru nggak perlu terima kasih sama Om. Anggaplah itu tadi hadiah dari Om buat Daru ya. Kak, ada suara lagi Kak. Tapi cewek Kak. Bukan Daru, Darunya udah pergi. Daru ngambek. Oke. Nggak boleh ikut. Oke. Kak, kalau cewek tadi gue nggak mau. Sumpah. Oke. Tadi harusnya kerekam. Suara cewek ketawa Kak. Masih berusaha yang tadi itu dia. Emang bandel. Kalau yang sosok cewek ini gak apa ya, kalau ada laki-laki yang masuk ke sini tuh memang jahil lah dia. Aku masih dengar suara dari beberapa sudut Kak. Ya itu yang tadi di awal saya bilang, yang korban-korban itu banyak yang tadi ketika Mas coba alat-alat ini, sebenarnya banyak yang mencoba untuk bisa komunikasi dengan alat itu. Salah satunya, percaya gak percaya, yang leher yang tadi hampir putus itu, dia datang ke sini. Oke kak. Kayaknya sebelum kita closing, kita bakal coba doain kali ya Kak. Boleh. Jadi gue bakal nyoba ngedoain buat Daru supaya bisa lebih tenang di sana ya. Kita doa dulu yuk, bareng-bareng yuk. Oke, Kak, paling untuk penulisan malam ini gitu aja ya Kak ya. Ya. Aku ngucapin banyak terima kasih banget Kakak udah Sama. ikut. Mungkin nanti kita kalau butuh bantuan lagi Kakak bisa ikut kita lagi ya Kak ya. Siap, Oke, kabarin thank you aja. banget ya Kak.
Nah, itu dia tadi keseruan kita selama penelusuran di bekas bioskop yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, gue bakal cerita sedikit nih tentang perjalanan penelusuran yang gue dan tim lakuin di lokasi tersebut, guys. Jadi, gue dan tim berangkat menuju ke lokasi ini jam 3 sorean, yang mana estimasi sampainya itu sekitaran jam setengah 5 sore. Tapi kita sempat nggak ngeh nih pas lagi di tol, lagi lihat map yang mana ini malah bikin jadi kita salah ambil jalur dan muter balik. Jadi, ini yang bikin akhirnya kita sampai di lokasi itu tuh sekitar jam setengah 6 sore. Ini kita akhirnya jadi muter-muter nih gara-gara salah keluar tolnya tadi. Jadi sekarang kita masuk lagi ke gerbang tol Jati Asih tuh. Satu. Nah, di penelusuran kali ini, seperti yang teman-teman lihat, gua kedatangan Kak Rani nih. Kak Rani ini adalah seorang indigo, dan kedatangan Kak Rani bikin gua sangat terbantu karena selama penelusuran, gua jadi banyak tahu dan bisa ikut ngerasain secara nggak langsung vibes tempat ini, dan bikin gua jadi nggak ngerasa buta banget dengan fenomena-fenomena gaib di dalamnya. Nah, di sini gua bakal merecap apa yang udah terjadi selama penelusuran tersebut, guys. Setelah gua balik kemarin, gua dan tim mencoba untuk menginvestigasi hasil video yang udah sempat kita ambil di lokasi tersebut. Dan barulah kita tahu bahwa beberapa fenomena yang dirasakan di lokasi itu sempat ada yang tertangkap di kamera kita. Nah, di sini gue bakal jelasin sedikit nih. Jadi, ada momen di mana gue sempat diminta Kak Rani untuk merasakan kehadiran sosok hantu Daru, anak kecil yang terperangkap di sana, itu dengan cara mengarahkan tangan gitu loh. Jadi kayak gini-gini tuh, ya kan? Dan ketika itu gue sempat ngerasain adanya hawa dingin di sekitaran tangan gue. Dan ternyata ketika sesi mendengarkan tape di menit-menit terakhir, sosok Daru itu juga menjelaskan bahwa banyak juga yang merasakan hawa dingin ketika dia mendekat ke seseorang nih. Saat ini dia di mana, Kak? Nah itu, Hai? itu di situ. Oke. Ngerasa gak dingin? Kak, bener. Dingin kan? Ada kayak ketiup kecil gitu. Hah? Tahu nggak posisinya dia lagi apa? Ngapain? Pegang tangan Mas. Anjir. Oh iya? Ada sih beberapa yang ngerasa kayak tiba-tiba dingin, atau ada yang dengar suaraku manggil dari belakang. Tapi mereka malah lari. Di sini gua nggak ngeh karena apa yang gua rasa ternyata banyak juga yang ngalamin hal yang sama seperti yang gua alamin kemarin. Dan cerita Daru di tape ini tuh bikin gua sempat emosional karena di satu sisi gua juga punya anak kecil, dan pada saat itu gua pun jadi teringat anak gua di rumah. Nah, sampailah di pertengahan penelusuran, gue tuh sempet dapet challenge untuk naruh jajanan yang diminta oleh Daru di salah satu lokasi. Dan itu pun divalidasi oleh Kak Rani yang udah coba komunikasi sama Daru. Kalau Daru itu minta permen dan susu. Untungnya nih, kita selalu beli jajanan sebelum berangkat syuting untuk ngemil pas nunggu waktu syuting gitu. Dan anehnya nih, ketika gue taruh susu dan permen, gak lama, Kak Rani memberi sinyal kalau Daru udah mulai ngedeket, dan tiba-tiba permennya itu gerak dengan sendirinya. Asli, kalian harus lihat lagi deh. Iya, maju nggak apa-apa. Boleh. Iya, itu permennya tuh. Kamu mau permen atau susu? Susu. Oh, permen. Ya udah, boleh, silakan diambil. Wah, Ya, guys. Iya, ambil. Iya boleh, silakan dimakan. Dan kejadian itu pun sempat udah divalidasi oleh narasumber kita yang pernah kasih permen, dan dia pun ngalamin hal yang sama kayak gua rasain juga nih. Menjelang detik terakhir penelusuran, sosok wanita di kamar mandi yang kata Kak Rani ini suka dengan kehadiran laki-laki, ternyata dia datang lagi dan menunjukkan eksistensinya dengan menggerakkan sebuah benda yang asalnya nggak tahu dari mana. Bahkan sosok ini pun sempat terekam suaranya di alat yang kita bawa nih. Dan gue harus mencari sesuatu. Kamu nggak diajak. Apa itu, Kak? Kamu nggak diajak. Pergi. Perempuan yang tadi, dia masih mau coba deketin. Dari Om buat Daru ya. Kak, ada suara lagi, Kak.
Tapi cewek, Kak. Bukan Darunya udah pergi. Nah, gimana penelusuran kali ini? Serem nggak? Semoga kalian juga terhibur dengan video yang udah kita bikin ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video jalan gelap yang bakal tayang di kemudian hari gitu. Gue Diki, sampai ketemu di video selanjutnya.